Tradisi baca bazi di Afghanistan, berkaitan erat dengan menari hingga bercocok tanam dengan pria dewasa, alias lontong makan lontong. Hal ini tidak diakui, tetapi nyata adanya. Salah satu baca bazi bernama Mustafa menceritakan kesehariannya sebagai seorang baca pada tahun 2009. Kala itu, usianya masih 16 tahun. Dia bilang sebagai seorang baca, Mustafa memiliki pemilik. Pemiliknya itulah yang akan mendandaninya bak wanita. Baca bertugas untuk menari dalam pesta para pria. Pesta itu digelar setiap malam. Buat kalangan miskin, dengan ABG yang memiliki wajah rupawan tampaknya bukan sesuatu yang aman. Karena hal tersebut yang akan menjadikannya seorang baca bazi alias menghibur sesama lontong. Seperti apa kehidupan di Afghanistan, bagaimana mereka menjalani hidup? Oke, mari kita simak. Afghanistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Pakistan di timur dan selatan, Iran di barat, Turkmenistan dan Uzbekistan di utara, Tajikistan dan Tiongkok di timur laut. Wilayahnya meliputi 652.000 km persegi, menjadikannya negara terbesar ke-41 di dunia. Afghanistan memiliki populasi sekitar 31,4 juta pada 2020, dengan penduduk yang meliputi 3 kelompok etnik besar, Pashtun, Persia, Tajik, Hazara dan Aimak dan Uzbek. Di Afghanistan, sebanyak 99% beragama Islam, dan hanya ada 1% beragama lain, seperti agama Sikh, Hindu, Yahudi, Buddha, hingga Kristen. Diperkirakan bahwa 99,7% dari seluruh penduduk Afghanistan adalah Muslim dan sebagian besar menganut mazhab Sunni Hanafi. Afghanistan merupakan salah satu negara termiskin di dunia, dan negara ini bertengger di peringkat 175 dalam Indeks Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Produk domestik bruto Afghanistan tercatat sebesar 34 miliar dolar, sementara pendapatan per kapitanya tercatat sebesar 1.150 dolar. Kabul adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Afghanistan, dengan jumlah penduduk sekitar 4,6 juta jiwa. Afghanistan merupakan mata uang resmi yang digunakan negara ini. Pertanian adalah sumber pendapatan utama bagi warga Afghanistan. Afghanistan juga kaya akan sumber daya alamnya yang cukup banyak. Buskasih adalah permainan nasional Afghanistan. Pemain dalam dua tim mencoba menangkap seekor kambing sambil menunggang kuda. Game ini dimainkan selama berabad-abad dan merupakan olahraga yang diwariskan secara turun-temurun. Tahun baru dirayakan oleh warga Afghanistan setiap tanggal 21 Maret. Mereka menyebutnya Nowruz. Ini adalah festival pra-Islam yang dirayakan ribuan pelancong dari seluruh Afghanistan ke kota Mazar-e-Sharif. Ada masjid di tengah kota yang dikenal sebagai Masjid Biru atau Kuil Hazrat Ali, sepupu dan menantu Nabi Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lapangan terbang Kandahar pernah menjadi landasan pacu tunggal tersibuk di dunia, ketika menangani 1.700 hingga 5.000 penerbangan seminggu. Di sana, NATO memasang kemampuan lalu lintas udara lengkap pertamanya di negara non-NATO. Patung Buddha terbesar di dunia, dua di antaranya, pertama kali dibangun di Afghanistan. Patung-patung ini sudah dihancurkan sejak pada tahun 2001. Lukisan minyak pertama di dunia, digambar di Gua, Bamiyan, Afghanistan, sekitar 650 sebelum Masehi. Muslim Arab menyebarkan agama Islam di Afghanistan pada tahun 642 Masehi di Herat dan Zarang. Mereka mengakui Afghanistan sebagai Al-Hind karena kedekatan Afghanistan dengan India. Pada tahun 1776, Timur Shah memindahkan ibu kota Afghanistan dari Kandahar ke Kabul. Pada tahun 2004, Hamid Karzai menjadi presiden Afghanistan pertama yang terpilih secara demokratis. Babur Garden menjadi destinasi wisata paling populer di Afghanistan. Tempat tersebut dibangun pada awal pemerintahan Kekaisaran Mughal dan digunakan sebagai rekreasi Kaisar Babur. Selain tumbuhan hijau yang asri, taman ini juga dikelilingi oleh tembok. Di dalam taman terdapat bangunan berupa makam dari Kaisar Babur. Pada 2009, taman ini dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia. Afghanistan terdapat sebuah menara cantik yang terbuat dari bata merah dan potongan mozaik biru. Menara ini menjulang di tengah lembah dikelilingi pegunungan,
persis di dekat Hari River. Untuk bisa sampai ke wisata satu ini, para pengunjung harus menempuh perjalanan sejauh 215 km dari pusat kota. Walaupun jauh, namun hal tersebut sebanding dengan pemandangan indah yang akan kamu dapatkan. Herat Citadel atau dalam bahasa lokal bernama Qala Ikhtiaruddin ini menjadi salah satu tempat bersejarah yang wajib kamu kunjungi di Afghanistan. Tempat ini dibangun sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Bangunan ini berdiri di atas sebuah benteng yang dibangun Alexander Agung. Sejak tahun 2005, Herat Citadel dijadikan sebuah museum. Tag-e-Zafar merupakan taman dengan monumen di dalamnya. Monumen tersebut dibangun untuk memperingati kemerdekaan Afghanistan. Monumen ini selesai dibangun pada 1928. Tag-e-Zafar dibangun pada masa pemerintahan Raja Amanullah Khan yang berkuasa pada tahun 1919 sampai tahun 1929. Taman Nasional Ben-e Amir merupakan wisata alam di Afghanistan yang terletak di Provinsi Bamyan. Wisata alam satu ini menyuguhkan lokasi lembah dengan serangkaian 6 buah danau yang memiliki warna biru dan dalam serta dilengkapi dengan pemandangan bendungan alami dari Travetin. Asal dari air danau sendiri adalah dari mata air di sekitar gunung yang keluar melalui celah-celah dinding berbatu. Danau ini juga merupakan danau langka yang tercipta melalui sistem Travetin. Selain menjadi salah satu jujugan wisatawan, danau ini juga merupakan sumber dari mata pencaharian warga sekitar. Warga sekitar sangat bergantung dengan sumber daya alam yang ada di Taman Nasional, salah satunya seperti mengumpulkan semak untuk pakan ternak. Membuka wisata alam di Afghanistan pada wilayah ini menjadi salah satu harapan penghasilan lain bagi warga sekitar selain bergantung pada sumber daya alam yang ada di Taman Nasional ini. Brogol merupakan wisata alam di Afghanistan yang menawarkan panorama pegunungan yang indah di sekitaran lereng gunung. Banyak sekali aktivitas yang bisa kamu lakukan di sini. Salah satu yang menarik adalah, kamu bisa berkuda menyusuri jajaran pegunungan indah di wisata alam Afghanistan satu ini. Selain pegunungan, juga terdapat wisata alam lain di daerah ini seperti danau yang biru dan segar. Karena berada pada wilayah pegunungan, wisata di Afghanistan satu ini memiliki suasana yang menenangkan dan cocok untuk kamu yang mencari ketenangan dengan suasana hijau dan sejuk. Selain itu, wisata di Afghanistan satu ini juga cocok untuk kamu jiwa petualang karena memiliki berbagai aktivitas menarik yang bisa kamu lakukan di sini. Gunung Sikaram merupakan salah satu wisata alam di Afghanistan yang sayang untuk dilewatkan. Gunung ini berlokasi di utara desa Peiwar di distrik Kuram Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Pegunungan ini berlokasi di perbatasan antara wilayah Afghanistan dengan Pakistan. Wisata alam yang satu ini memiliki ketinggian sekitar 15.600 kaki dan merupakan puncak tertinggi dari pegunungan es Inghar. Karena memiliki badan gunung yang tinggi, membuat gunung ini juga diselimuti dengan salju yang menambah keindahan pemandangan dari gunung ini. Benteng Herat menjulang di atas kota tua Herat. Bangunan tertua di Herat ini telah berfungsi sebagai kursi kekuasaan, garnisun militer dan penjara sejak pembangunannya Raja Alexander Agung hingga tahun 2005. Saat tentara Afghanistan menyerahkannya pada Kementerian Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata, situs ini dibuka untuk masyarakat untuk pertama kalinya. Benteng ini dibangun di atas gundukan buatan dan membentang sepanjang 250 meter dari timur ke barat. 18 menaranya menjulang lebih dari 30 meter di atas permukaan jalan dengan dinding setebal 2 meter. Museum pertama di Afghanistan ini dibangun pada tahun 1918 di Istana Ba'i Bala yang menghadap ke Kabul. Bangunan ini terdiri dari manuskrip, miniatur dan senjata dan benda seni milik keluarga kerajaan sebelumnya. Setelah beberapa tahun kemudian, koleksi museum dipindahkan ke Istana Raja di pusat kota. Lalu pada tahun 1931 resmi dipasang di bangunan yang sekarang berfungsi sebagai gedung Kota Matya. Selama bertahun-tahun delegasi arkeolog telah menambahkan penemuan mereka ke museum. Koleksinya mencapai 50 milenium prasejarah, klasik, Buddha, Hindu dan Islam. Bendungan setinggi 30 meter dibangun pada tahun 1933 dan memberi naungan bagi vegetasi di sekitarnya. Perairan ini pun menyediakan tempat untuk kegiatan rekreasi. Diulas oleh Inspirok, wisatawan bisa berselancar, berenang atau menaiki perahu.
Bagi yang mau bersantai bisa berpiknik di pesisirnya atau bermain golf di lapangan terdekat. Lokasinya berada sekitar 15 km dari barat Kabul. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.